Selamat sore rekan-rekanku sekalian di seluruh Indonesia. Saat ini kita sedang memasuki fase new normal dalam masa pandemi COVID-19. Sebagai tenaga kesehatan, saya ingin berbagi sedikit mengenai bagaimana trik-trik kita untuk terhindar dari penyakit COVID-19 atau Corona. Tentu saja sudah semua tahu bahwa COVID-19 ini adalah salah satu virus yang sangat ditakuti. Akan tetapi sesungguhnya virus ini hanya menyebabkan kematian antara 3-4%. Masih lebih berbahaya virus SARS ya, yang pernah menyerang. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbagi kepada Anda semua tentang bagaimana bisa terhindar dari COVID-19. Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang bisa mengetahui siapa orang yang mengandung atau yang membawa virus COVID-19. Sehingga kita tidak bisa membatasi atau tidak bisa menghindar ya. Kalau memang kita harus berhadapan dengan saudara, dengan teman yang mungkin saja di dalam saluran napasnya ada virus COVID, kita tidak bisa menghindar. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana supaya kita bisa melawan virus COVID itu apabila dengan terpaksa kita harus menerima virus itu walaupun kita sudah melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Saya ingatkan, mencegah itu lebih baik ya. Mencegah lebih baik. Ada 4 protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah yang namanya penularan virus COVID-19. Yang pertama gunakan masker ya. Ini saya sedang gunakan masker, tapi karena lagi ngomong saya buka ya, sorry, saya nggak pakai masker. Masker itu dapat mencegah masuknya virus corona atau COVID-19 ke saluran pernapasan. Terutama apabila kita berada di kerumunan, di pasar, di sekolah, di kantor, bertemu orang banyak, atau kita berada dekat dengan orang-orang yang kita ketahui tertular oleh virus COVID-19. Pakai masker yang benar ya. Nanti tanyakan kepada Pak Dokter atau Pak Mantri yang ada di desa Anda. Baik, yang kedua, kalau harus bertemu orang banyak, jaga jarak ya. Jaga jarak, minimal jarak 1,5 meter dari orang itu, dan hindari arah angin. Kalau orang itu ada di sebelah utara sementara angin ada di utara, angin dari utara, maka jangan kita berada di sebelah selatan orang ya. Hindari arah angin. Kemudian yang ketiga, selain pakai masker, jaga jarak, nah ini yang sering harus dibudayakan, cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun saja ya. Pakai sabun itu sudah kuat. Setiap habis pegang uang, setiap habis pegang sarana-sarana umum, setiap habis naik angkutan, mau pulang, sampai di rumah harus cuci tangan dulu. Kemudian kalau bisa pakaian yang kita pakai harus kita lepaskan di luar, lalu masuk ke dalam rumah segera mandi dan menggunakan baju yang baru. Baik, itulah tindakan pencegahan. Tapi yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mampu untuk mencegahnya,
Kita tentu harus menjaga kondisi badan kita supaya imunitas kita kuat. Andaikan virus itu tembus masuk ke dalam hidung, kita harus memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Caranya ini, bagaimana memelihara daya tahan tubuh yang kuat? Saya akan tunjukkan dengan cara ilmu acupressure. Tapi kita minum dulu kopinya ini. Kopi pahit, salah satu cara untuk mencegah berkembangnya virus COVID-19, kita harus cukup minum ya. Kalau minum kopi pahit itu akan menyebabkan perut kita menjadi sejuk dan dingin. Tidak ada terjadi panas. Kita lanjutkan lagi setelah ini. Kita lanjutkan. Sekarang yang penting itu adalah bagaimana kekebalan tubuh kita. Ada beberapa hal yang disarankan untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, harus tubuh kita cukup air ya. Tubuh kita adalah 70%-nya air. Apabila kekurangan air, maka saluran pernapasan itu akan menjadi kering. Itu akan memudahkan berkembangnya virus. Oleh karena itu, pastikan kita tidak kekurangan air. Cirinya orang tidak kekurangan air adalah, pertama, dia buang air kecil. Air kencingnya itu tidak berwarna gelap. Air kencingnya berwarna jernih atau seperti kuning jeruk ya. Kalau air kencing udah gelap, berarti Anda kekurangan air. Segeralah minum air. Normalnya orang yang sehat adalah minum air sebanyak 1/20 berat badan. 1/20 dari berat badan. Kalau Anda punya berat badan 80 kilo, berarti Anda harus minum 4 liter air dalam sehari. Dalam bentuk kopi atau sayur atau air minum atau minum teh atau minum susu. Totalnya dalam sehari harus minum 4 liter air. Baik, yang kedua, jangan sampai Anda mengalami panas dalam. Nah, panas dalam itu disebabkan karena pencernaan tidak bagus. Misalnya Anda terlalu banyak makan gorengan, lemaknya itu tidak dicerna dengan bagus. Terlalu banyak makan daging yang digoreng, ikan yang digoreng, snack yang digoreng. Nah, bila tidak bagus pencernaannya, dia itu akan menyebabkan banyak timbul gas. Gas itu akan naik ke tenggorokan, mengiritasi tenggorokan, melemahkan tenggorokan. Sehingga virus itu mudah berkembang. Yang berikutnya, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau daya tahan tubuh kita bagus, maka kita harus memiliki stok sel darah putih yang bagus ya, yang cukup banyak ya. Sel darah putih itu berfungsi untuk memerangi bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Itu ibaratnya tentara ya. Nah, untuk itu kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat ya, yang banyak vitamin dan mineralnya. Contoh, buah dan sayur. Jangan lupa juga banyak proteinnya ya. Proteinnya itu ada di mana? Ada di tempe, ada di tahu, kacang-kacangan, daging, ikan, telur. Tapi kita juga makan harus berimbang. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya punya trik untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya. Anda boleh ikut, boleh tidak. Ini agak kontroversi ya. Kalau Anda mau meningkatkan kekebalan tubuh, salah satu rahasianya adalah minum air kencing sendiri atau terapi air seni. Nah, ini yang sulit karena banyak orang yang tidak terima. Tapi bagi Anda yang menerima, silakan coba minum air kencing Anda sendiri. Anda akan mengalami daya tahan tubuh yang sangat luar biasa. Kalau mau minum air kencing sendiri, tolong konsultasi dulu kepada orang yang sudah pernah ya. Jangan kepada orang yang belum pernah. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi satu trik untuk meningkatkan kekebalan tubuh Anda. Namanya pijat acupressure. Halo, tolong dikasih lihat di sini. Ya.
Ini adalah titik akupresur dari kelenjar getah benih. Anda tekan ini, kalau Anda kuat daya tahan tubuh, maka di sini ditekan tidak akan terasa sakit. Tapi kalau Anda low back atau lemah daya tahan tubuh, dia akan terasa sakit. Bila terasa sakit, tekanlah berulang-ulang sebanyak minimal 60 kali setiap hari, pagi dan sore. Mudah-mudahan kekebalan tubuh Anda akan segera meningkat. Ini kiri dan kanan ya. Bapak Ibu sekalian, cukup sekian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan diikuti ya. Jangan diikuti. Tolong konsultasikan lagi dengan dokter Anda di rumah atau di rumah sakit. Kalau itu dibenarkan, silakan diikuti. Kalau tidak dibenarkan, jangan diikuti. Karena saya ini bukan dokter. Saya hanya orang yang melaksanakan tugas kesehatan di bidang promosi kesehatan. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa lagi.